Assalamualaikum. Jangan salahkan penonton ya, kalau ujung-ujungnya bilang film kesurupan ini mirip KKN di Desa Penari. Dan makin jangan lagi kau bilang penonton salah kalau habis ini tiba-tiba kalian kepikiran bikin versi extendednya. By the way, film ini emang kayak KKN di Desa Dancer, katanya dari kisah nyata. Pertanyaannya, kalian masih percaya? Ya percaya atau enggak ya itu urusanmu. Vina si film antukkan adik ke trotoar aja yang katanya kisah nyata, tapi ada juga kok yang bilang itu kisah yang tidak sesuai dengan kejadian aslinya. Nah masalahnya sekarang bukan itu, Wak. Film kemah kesurupan ini bisa nggak memenuhi ekspektasi kalian? By the way, siapkan diri karena kawan review mungkin akan beda sendiri pendapatnya dari tetangga sebelah yang udah review film ini duluan. Film Kemah Terlarang Kesurupan Massal. Panjang judulnya, wah. Film horor Indonesia yang terinspirasi dari kisah nyata. Ceritanya diambil dari kejadian kemah pramuka di Yogyakarta di tahun 2016 yang sempat ramai dibicarakan gara-gara kesurupan massal yang dialami banyak siswanya. Jadi ada Rini yang diperankan oleh Kalista Arum, siswi kelas 1 SMA yang ikut dalam kemah pramuka yang diselenggarakan oleh Dewan Ambalan sekolahnya. Nah, kemah ini diadakan selama 3 malam di sebuah hutan bernama Wana Alus yang diikuti oleh banyak peserta. Nah, awalnya kemah ini sempat dilarang tuh oleh Mbah Sonto, seorang kuncen desa. Tapi setelah Mbah Sonto mengubur sesajen di salah satu area perkemahan, akhirnya kemah pun diizinkan dengan syarat gak ada satupun yang boleh ganggu sesajen itu, apalagi sampai dibongkar. Nah, di awal kemah semua berjalan normal. Para peserta datang dengan penuh semangat, meskipun mereka merasa ada yang aneh dengan suasana di sekitar perkemahan. Selama kemah berlangsung, ya seperti biasa, mereka ikut berbagai kegiatan di sana lah, kayak lomba-lomba sampai pementasan drama. Nah, sebelum acara pementasan, mulai tuh ada kejadian-kejadian aneh di antara para peserta. Beberapa pelajar mengalami hal-hal yang di luar akal sehat yang nggak bisa dijelaskan lah. Ada yang sampai loncat, ada yang tiba-tiba kesurupan, atau gimana lah gitu. Dan arwah yang mengganggu mereka adalah arwah Roro Putri dan juga arwah gentayangan lainnya yang dimana mereka mengganggu siswa tadi gara-gara sesajen yang dikubur itu malah dibongkar. Skeptis di awal, tapi akhirnya tidak terjadi yang aneh-aneh. Sampai akhirnya aku menemukan kebodohan pas di scene tragedi kesurupan yang terjadi beruntun. Oke, karena ini film adaptasi true event dan kisah nyata, jadi wajar dong ya kita sebagai penonton punya ekspektasi kalau filmnya nggak bakal berbuat hal yang bodoh. Langsung aja, kita nggak usah bertele-tele lah bahas ujung-ujungnya mirip KKN Desa Penari, karena intinya adalah yang mau kubahas gini nih. Oke, lo tahu kawanmu emang lagi kerasukan. Dia udah pasang ancang-ancang mau loncat. Dan lo posisinya deket sama tuh orang. Nah, ngapain manggil nama dia doang dengan ekspresi panik? Kalau panik, ya langsung disamperin setan. Lain cerita kalau Anda posisinya jauh dari tuh orang yang butuh waktu buat nyamperin. Nggak keburu tuh untuk nyelamatin dan si korban akhirnya loncat ke bawah. Lanjut lagi tuh di bawah, lo udah tahu dia udah berlumuran darah. Dia jedutin kepala ke batu sungai. Nggak bisa ditahan. Nggak bisa kok pegang badannya Kima. Malah pelongo. Kok kira temen kau lagi cosplay abang-abang debus ujung-ujungnya jualan minyak obat? Enggak kan? Ini lanjut lagi ya. Kita si penonton bodoh ini udah sadar teman kau, si Rani itu kesurupan sejak awal. Lah ini orang-orang di kemah sampai teman terdekatmu masih belum nyadar dia kesurupan. Dan paling gobloknya lagi, masih sempat-sempatnya orang kesurupan. Ini udah jelas ya, si Rani itu bentukannya kesurupan, siapapun pasti nyadar. Disuruh pula makan dulu. Ini apaan BGST? Ini cuma sebagian kecil kebodohan yang bisa kusampaikan yang sudah mengotori potensi besar film ini. Film yang sebenarnya bisa lebih bagus bahkan dari KKN di Desa Dancer yang laku keras itu. Lele Laila, penulis handal film horor. Aku paham sudah melakukan banyak hal untuk bisa membuat cerita filmnya jadi menyenangkan dan menyeramkan untuk ditonton. Ginanti Rona pun demikian. Sinefil juga udah pada tahu upaya besar-besaran dia terhadap film ini. Tapi, alih-alih membuat film yang judulnya panjang ini yang seharusnya bisa dipilih antara Kemah Terlarang atau Kesurupan Massal tok aja. Nggak usah Kemah Terlarang, Kesurupan Massal, ngapain panjang-panjang? Oke, bukan judulnya yang paling bermasalah, tapi inkonsistensi yang mengganggu. Nah, nggak mau disebut-sebut mirip KKN di Desa Penari. Kenapa ujung-ujungnya third act-nya harus seperti Desa Penari?
Apakah Desa Penari terlalu hebat untuk dijadikan kiblat sebuah film horor di antara film horor lainnya yang jauh lebih baik? Catat, semua sineas KKN di Desa Penari tidak sehebat itu, bahkan Badarauhinya. Semua orang akui filmnya emang laris manis, tapi semua juga pada tahu mau dipaksa dibikin prequel, KKN Desa Penari punya cerita yang biasa aja. So, jangan jadikan filmnya sebagai kiblat kalian untuk film horor kalian, nggak usah. Oke, kemudian soal beberapa karakter yang tampak useless. Reveal antagonis yang tidak menarik sejak kemunculannya. Ya, semua tahu ada yang nggak beres sejak di awal film mulai, tapi prosesnya, dinamikanya, transformasinya, sampai akhirnya karakter ini bikin chaos maksimal, ceritanya justru tidak terjadi. Sangat disayangkan. Tenang, gak usah ngegas. Kalau kalian udah kenal lama kawan review, aku selalu adil kok. Kalau ngomongin filmnya emang jelek, emang harus ku bilang kurangnya, jeleknya, walaupun emang agak sarkas atau mungkin belak-belakan. Tapi kalau ada bagusnya tetap aku highlight. Dan ini mau gue bahas. Berterima kasihlah sama aktor-aktor muda ini. Disepelein karena lakon mereka akan dianggap gagal yang mungkin mereka tidak terlalu terkenal. Faktanya, mereka jauh lebih menarik. Adegan kerasukan lebih dapat dibanding beberapa film horor kerasukan yang sudah kita saksikan. Karakter utama, karakter sampingan, semua ngasih nyawa maksimal. Sosok yang sedari awal tidak diperkenalkan dan cuma absen hadir di tengah-tengah rombongan cast yang ada, dia yang justru terlihat paling menjiwai. Even saat kerasukan ditambah dengan bahasa Jawa yang lebih medok didengar ketimbang yang lain. Kalian tahulah siapa yang ku maksud. Kalau ada yang bilang penampakan ular CGI yang kasar, menurutku ini malah bagus. Ini malah lebih details. Oh ya, jangan terlalu terobsesi ya dengan apa-apa tuh harus sempurna soal CGI. Ingat, kau bukan Tuhan, nyet. Ini cuma film. Ekspektasi kau harus diturunin, oke? Ingat, ini cuma film. Perkara CGI itu bukan poin paling tinggi dalam sebuah nilai film. Horornya emang tipis, kalian gak salah kok kalau bilang tipis, tapi tipis yang ada bobot. Catat, horor gak selalu harus ada adegan jumpscare yang berlebihan. Dan porsi horor di kemah terlarang kesurupan massal, anjing, panjang kali. Sudah cukup buatku. Dan kalau buat kalian tidak, ya protes jangan sama channel ini, ya protes sama yang bikin film. Oke, kenapa harus ditonton film Kemah Terlarang? Ya, lo suka horor, lo butuh asupan film horor tiap minggu, hari ke hari, ya gas. Atau emang kalian sepenasaran itu sama True Event yang kerap jadi cerita sebuah film horor Indonesia? Ya silakan ditonton. Dan kenapa tidak perlu nonton film Kemah Terlarang, Kesurupan Massal? Kau yang mungkin butuh cerita yang baru dalam sebuah film horor lokal, kau butuh horor yang kuat, kau yang gak suka sama film yang masih memanfaatkan kebodohan demi membuat segmen penonton low grade-mu termanjakan sama itu. Nih, Kemah Terlarang, Kesurupan Massal bukan film yang tepat, cari film lain saja. Film ini bagus untuk penonton yang cocok. Jangan paksa untuk pura-pura cocok kalau emang kau sendiri sudah yakin gak akan ngerasa cocok sama filmnya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka sama reviewnya, ataupun dislike juga boleh. Dan share pendapat kalian di kolom komentar, siapa tahu kita bisa berdiskusi bareng soal film ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Kawan Review biar tahun ini bisa tembus 100.000 subscribers. Kebetulan udah mau deket 80.000 nih. Terima kasih banyak semuanya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri, kita ketemu lagi di video review berikutnya. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya, biar nggak ketinggalan review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri, terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.